Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang mengambil materi Message Authentication Code atau MAC. Next slide. Dengan tim yang pertama saya Rania Rita dengan NIM 21343013. Selanjutnya ada Arafil Azmi dengan NIM 21343019. Ada Muhammad Gilang Bagindo dengan NIM 21343030. Selanjutnya ada Muhammad Rizky Sandira dengan NIM 21343032. Dan yang terakhir ada Nicholas Rian Jonathan dengan NIM 21343033. Next. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Rizky Sandira. Kepada Rizky Sandira, dipersilahkan. Oke, pertama kita masuk ke definisi Message Authentication Code atau MAC. MAC itu tuh fungsinya satu arah yang menggunakan kunci rahasia atau bisa disebut secret key dalam pembangkitan nilai hash. Bandingkan dengan MD5 atau SHA yang tidak memerlukan kunci untuk menghasilkan nilai hash. Nilai hash yang dihasilkan selalu berukuran tetap atau fixed untuk ukuran pesan berapa saja. MAC dilekatkan atau embed kepada pesan. Selanjutnya, MAC digunakan untuk autentikasi tanpa perlu merahasiakan pesan. MAC ini bukanlah tanda tangan digital. MAC hanya menyediakan autentikasi pengirim dan integritas pesan saja. MAC secara matematis. MAC sama dengan CK kali M. CK M. MAC itu sama dengan nilai hash. C sama dengan fungsi hash atau algoritma MAC. K sama dengan kunci rahasia. Di gambar di bawah ini dijelaskan perbedaan algoritma MAC dengan fungsi hash biasa. Yang sebelah kiri H sama dengan HM, message di digestnya dengan fungsi hash. Yang sebelah kanan menggunakan MAC sama dengan CKM, yaitu MAC dengan fungsi hash. Sekian, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rizky Sandira. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Gilang Bagindo. Kepada Gilang, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, MAC dilekatkan atau di-embed pada pesan, kemudian MAC digunakan untuk memeriksa integritas atau keaslian pesan. Jika MAC yang dikirim sama dengan MAC yang dihitung oleh penerima, maka pesan masih asli. Next. Nah, pada gambar ini contohnya, sender mengirimkan message, kemudian dibuatkan kunci dengan algoritma MAC, kemudian dikirim kepada receiver, dan receiver akan membukanya dengan algoritma MAC juga. Next. Aplikasi MAC autentikasi arsip yang digunakan oleh dua atau lebih pengguna. Aplikasi MAC digunakan untuk menjaga integritas atau keaslian isi arsip terhadap perubahan, misalnya karena serangan virus. Caranya sebagai berikut. Hitung MAC dari arsip, simpan MAC di dalam sebuah tabel. Jika pengguna menggunakan fungsi hash satu arah biasa, seperti MD5, maka virus dapat menghitung nilai hash yang baru dari arsip yang sudah diubah, lalu mengganti nilai hash yang lama di dalam tabel. Tetapi jika digunakan MAC, virus tidak dapat melakukan hal ini karena ia tidak mengetahui kunci. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Gilang Bagindo. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arafil Azmi. Kepada Arafil Azmi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya itu ada algoritma MAC. Nah, di sini ada algoritma MAC yang berbasis dengan cipher block. Jadi apa sih itu? Algoritma PMAC yang berbasis cipher block ini itu adalah algoritma yang digunakan untuk menghasilkan kode autentikasi pada pesan atau data dengan menggunakan kunci rahasia. Algoritma ini biasanya digunakan untuk memastikan bahwa pesan atau data tidak diubah
atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang selama pengirim atau penyimpanan. Contoh dari MAC berbasis cipher block ini biasanya itu ada Hash-Based Message Authentication Code atau HMAC yang menggunakan fungsi hash kriptografi dan CBC MAC atau Cyberblock Chaining MAC yang menggunakan algoritma cyberblock seperti DES atau AES. Nah, pendekatan cyberblock biasanya menggunakan mode cyberblock chaining atau CBC, yaitu mode yang menghasilkan banyak plain text yang saling bergantung hingga akhirnya terbentuk sebuah ciphertext. Karena operasinya itu per blok, maka bagian dokumen yang diambil adalah per blok. Apakah itu blok terakhir, pertama, dan sebagainya. Nah, blok-blok inilah yang kemudian akan dienkripsi dengan menggunakan cyberblock seperti DES atau Data Encryption Standard, RC5, RC6, AES, Advanced Encryption Standard, dan lain-lain. Nah, di sini MAC itu dibangkitkan dengan menggunakan algoritma cyberblock dengan modenya CBC atau CFB. Nah, biasanya kalau dalam CBC ini, nilai hashnya itu yang terakhir yang menjadi nilai MAC atau hasil enskripsinya yang terdapat di blok terakhir. Nah, kalau untuk di DES, misalkan DES digunakan sebagai cipher block, maka ukuran blok adalah 64 bit dan kunci rahasia MAC adalah kunci DES yang panjangnya 56 bit. Nah, itu tuh maksudnya itu DES itu kan sebuah algoritma kriptografi blok yang menggunakan kunci 56 bit. Nah, kuncinya itu 56 bit untuk mengenkripsi dan mendekripsi blok pesan yang bernilai 64 bit. Nah, DES ini membagi pesan menjadi blok-blok 64 bit dan mengaplikasikan sebelah iterasi atau round pada setiap blok dengan menggunakan kunci rahasia. Setiap iterasi DES menggunakan operasi substitusi, permutasi, dan XOR untuk menghasilkan blok keluaran yang dienkripsi. Nah, di sini ada DAA atau Data Authentication Algorithm, adalah algoritma MAC berbasis DCCBC yang digunakan secara luas. Jadi biasanya yang digunakan itu adalah DAA untuk algoritma MAC-nya. Next. Nah, ini gambar contohnya bahwa yang menjadi nilai MAC itu adalah hasil akhirnya yang bertanda kurung merah, bertanda bulat merah itu merupakan enkripsi terakhir yang dimana itu merupakan nilai MAC atau nilai hash yang menjadi MAC. Nah, ini contohnya dari CBC DES. Next. Nah, ini kan algoritma MAC berbasis DES yang digunakan secara luas. Jadi dia itu per blok. Jadi yang di sini ada 64 bit, dan terus ada DS encryption, dan balik ke 64 bit lagi. Jadi nanti akhirnya itu 56 bit untuk kuncinya yang 56 bit. Dan 64 bit itu untuk nilai MAS-nya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Arafil Azmi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nicholas Rian Jonathan. Kepada Nicholas, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Rani. Di bagian yang kedua dari algoritma MAC adalah algoritma MAC yang berbasis fungsi hash satu arah. Nah, fungsi hash seperti MD5 dapat digunakan sebagai MAC. Cara dalam melakukan algoritma MAC yang berbasis fungsi hash satu arah, yang pertama, misalkan A dan B. Nah, A dan B ini yang dimaksud adalah orang yang biasa kita sebut dengan Alice dan Bob akan bertukar pesan. Nah, si Alice dan Bob ini akan berbagi sebuah kunci rahasia yang kita sebut sebagai K. Alice akan menyambung atau concate pesan M dengan kunci rahasia K tadi, lalu menghitung nilai hash dari hasil penyambungan itu yang kita sebut sebagai HMK. Nilai hash ini adalah MAC dari pesan tersebut. Alice lalu mengirim pesan M dan MAC kepada B. B dapat melakukan autentikasi terhadap pesan karena ia mengetahui kunci K. Selanjutnya, misalnya pesan yang akan dikirimkan si Alice itu adalah Halo Bob dengan kunci 123456778, lalu dengan menggunakan fungsi hash
SHA1. Maka kode MAC atau algoritma MAC yang dihasilkan adalah seperti yang tertera di bawah tersebut. Next. Lalu langkah yang terjadi, misalnya si Alice dan Bob akan saling bertukar data, maka yang pertama kali Alice dan Bob telah berbagi sebuah kunci rahasia yang tadi kita sebut sebagai key. Pada Alice, key dan data ini akan digabungkan, lalu akan dilakukan fungsi hash terhadap kedua gabungan tadi yang akan menghasilkan MAC. MAC ini lalu akan digabungkan dengan data sebelumnya yang tadi sebelum kita lakukan fungsi hash akan dikirimkan kepada Bob. Bob akan menerima MAC dan juga data yang didapatkan dari si Alice. Lalu data tadi akan digabungkan dengan key yang sudah ada dari si Bob. Lalu dilakukanlah fungsi hash dan akan menghasilkan MAC. Lalu Bob akan melihat apakah MAC yang dia dapatkan dengan MAC yang dia dapatkan dari pesan tadi sama dengan MAC yang dia lakukan sendiri, yang dia lakukan sendiri dengan fungsi hash. Jika sama, maka pesannya otentik. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nicholas Rian Jonathan. Dengan berakhirnya pemaparan materi oleh Nicholas tadi, berakhir juga materi yang kami sampaikan sebagai kelompok 6. Terima kasih kepada teman-teman yang berpartisipasi dalam memaparkan materi tentang MAC ini. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.